Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian selama di rumah? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajarnya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menceritakan informasi berdasarkan gambar yang diamati. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 tema 2 selalu berhemat energi. Di tema 1 kemarin kita sudah belajar tentang apa itu yang disebut dengan gagasan pokok dan apa yang disebut dengan gagasan pendukung. Nah, hari ini kita akan belajar mengamati gambar. Nanti kemudian kita akan membuat kalimat dan tujuan akhirnya adalah membuat paragraf berdasarkan gambar yang telah diamati. Nah, informasi itu bisa didapatkan dari kita membaca sebuah bacaan, sebuah teks atau sebuah paragraf, tetapi informasi juga dapat diperoleh dari gambar. Informasi dapat diceritakan dengan menjelaskan bagian-bagian gambar secara detail dan terperinci. Nah, sampaikan juga gagasan pokok dan gagasan pendukung sesuai dengan gambar. Nah, maka nanti akan jadilah sebuah paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat berdasarkan gambar yang kalian amati. Maka dengan demikian, gambar itu disebut juga dengan teks visual, karena ketika kita mengamati gambar, kemudian kita menuliskan apa yang kita amati itu menjadi sebuah kalimat, maka nanti itu akan menjadi sebuah teks atau sebuah paragraf. Langsung saja kita ke contohnya ya. Amatilah gambar berikut ini. Nah, jadi kita harus melihat secara detail dan terperinci gambar yang akan kita amati. Coba lihat, ini gambar apa ya? Ya, ini adalah gambar seorang petugas yang ada di pom bensin atau SPBU yang sedang mengisi bahan bakar ke sebuah mobil. Nah, karena kita sedang mempelajari tentang berhemat energi, nah salah satunya adalah minyak bumi dan turunan atau hasil pengolahan dari minyak bumi adalah salah satunya bensin, maka kita bisa buat kalimat seperti ini untuk yang pertama. Nah, kalimat yang bisa kita tulis di awal adalah seperti ini. Salah satu hasil pengolahan minyak bumi adalah bensin. Nah, jadi kita sudah masuk ke permasalahannya atau pokok yang akan kita bahas adalah bensin, tentang bensin. Nah, kemudian kita bisa jelaskan lebih lanjut. Kita lihat gambarnya. Nah, bensin itu dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan. Nah, kita bisa memperluas lagi, kendaraan apa saja sih yang memakai bahan bakar bensin? Kendaraan yang memerlukan bensin seperti kendaraan bermotor dan mobil. Kemudian, nah ini baru kita jelaskan tempatnya. Kita bisa mengisi bahan bakar kendaraan. Kita bisa mengisi bahan bakar kendaraan kita di SPBU. Kemudian dijelaskan, dikembangkan lagi, apa sih SPBU itu? SPBU adalah stasiun pengisian bahan bakar umum. Nah, di beberapa daerah SPBU dikenal dengan pom bensin.
Nah, anak-anak dengan berapa kalimat ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan 6 kalimat ini kalian sudah bisa menyusun menjadi satu buah paragraf dengan satu gagasan pokok ya. Nah, kita lihat paragrafnya. Ini tadi ya, gambarnya masih sama. Nah, ini adalah hasil paragrafnya dari kalimat yang telah kita susun berdasarkan gambar. Nah, salah satu hasil pengolahan minyak bumi adalah bensin. Bensin dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan. Kendaraan yang memerlukan bensin seperti kendaraan bermotor dan mobil. Kita bisa mengisi bahan bakar kendaraan kita di SPBU. SPBU adalah stasiun pengisian bahan bakar umum. Di beberapa daerah, SPBU dikenal dengan pom bensin. Nah, jadi kita dengan melihat gambar itu kita bisa membuat kalimat yang masih saling berkaitan, atau kita masih bisa membuat kalimat yang masih saling berhubungan, sehingga kita akan mendapatkan satu paragraf yang runtut. Runtut itu berarti susunannya teratur, isinya juga berkesinambungan gitu ya. Dibacanya juga lebih enak. Jadi tidak ada gap, tidak ada celah. Jadi masih ini kita ngomongin bensin. Bensin itu manfaatnya untuk apa? Nah, kendaraan apa yang memerlukan bensin? Kemudian isi bensin itu di mana? Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa kita lihat ketika kita mengamati gambar seperti ini. Nah, sekarang kalian juga bisa menuliskan ide pokoknya. Nah, apa ide pokoknya? Ide pokoknya adalah bensin, atau kalian ini hanya contoh saja. Ini ketika membuat atau mengamati gambar itu sesuai dengan apa yang diperkirakan atau diamati oleh si pengamat. Jadi antara satu dan orang lain itu mungkin pengamatannya atau hasil pengamatannya atau kalimatnya nanti akan berbeda tergantung apa yang dia tangkap dari gambar itu. Nah, untuk paragraf ini ide pokoknya adalah kalimat yang pertama. Nah, ini pokok permasalahannya adalah bensin. Ini adalah kalimat utama sekaligus menjadi gagasan pokok sekaligus menjadi kalimat utama. Kemudian kalimat selanjutnya itu berarti berisi gagasan pendukung. Paham ya sampai sini? Kita ada satu contoh lagi. Nah, kalian bisa lihat ini adalah para petani garam. Jadi ini adalah pertanian garam atau ladang garam ya. Nah, ini kita bisa ceritakan dari awal dulu. Kita bisa bikin kalimat seperti ini. Ini contoh ya. Ini adalah pertanian garam. Kemudian kita bisa kasih kalimat lagi. Pertanian garam mengambil air laut dimasukkan ke dalam kolam. Nah, kemudian air laut tersebut akan menguap karena panas sinar matahari. Maka akan terbentuk butiran garam. Nah, ini adalah paragraf yang sangat sederhana, hanya terdiri dari 4 kalimat. Kita cek lagi. Nah, ini adalah paragrafnya. Sudah jadi berdasarkan kalimat yang telah kita susun. Ini adalah yang paling simpel atau yang paling sederhana dari pengamatan gambar. Sampai di sini anak-anak paham caranya? Jadi kalian harus melihat, mengamati gambar itu tuh yang pertama tentang apa dulu. Kita bisa tentukan temanya dulu. Itu nanti sekaligus bisa menjadi ide pokok dari paragraf itu. Kemudian kita tambahkan kalimat
ada di gambar itu apa, kita bisa tambahkan lagi. Paham ya sampai sini ya? Penjelasan video pembelajaran ini cukup singkat, nanti kalian bisa melakukan atau mengerjakan latihannya di e-learning. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari Miss Intan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.